2 masih berjalan lidik. Perkembangannya seperti apa Mas sejauh ini Pak? Itu dalam penyimpangan yang terjadi itu di dalam pemberian proses pembiayaan sama sebenarnya kredit sebenarnya perbankan. Nah model-modelnya sama lah. Jadi ada penyalahgunaan sehingga penyalahgunaan kewenangan, ada perbuatan melawan hukum di dalam pemberian fasilitas kredit ya. Ada kickback juga, kemudian dari beberapa waktu kemudian tuh mengalami kegagalan dan sudah kolektabilitas 5 sehingga mengakibatkan kerugian keuangan. Maksimal PT LPI ini kan sebenarnya dulu Bank Eksim ya. Itu dia. Makanya sudah kita proses baru 1. Kerugian negaranya berapa Pak? Perkiraan 43 juta sudah. 43 juta. Yang dari kontrak sudah ada dapat penetapan tersangka yang baru Pak? Yang LPI tunggu perhitungan. Kenapa tunggu perhitungan? Karena kita pengen dasar itu menjadi dasar sebagai alat bukti ya. Kalau kita tetapkan tersangka tanpa ada perhitungan kerugian negara, kita nanti rentan untuk ada gugatan upaya hukum rapi seperti itu. Jadi penetapan tersangka itu nanti akan menjadi dibatalkan, menutup celah gitu. Pak, soal Firly Pak. Pak Firly kemarin kami sudah koordinasi dengan Pak Kapolda Metro. Kemudian pada satu acara beliau ngajak untuk ketemu membahas masalah Pak Firly. Tindak lanjutnya itu mungkin akan dirumuskan setelah Lebaran. Nah itu kesepakatan yang disampaikan. Saya yakin Polda Metro itu punya keinginan untuk menyelesaikan secara hukum apa yang sudah diberikan dan punya tanggung jawab untuk diselesaikan secara penugasan. Habis Lebaran itu secara spesifiknya apa? Sempat cerita Pak pas ketemu itu si Kapolda kan dia janjinya kan kasus itu tuh bakal P21 di Februari Pak, tapi sampai sekarang belum P21 Pak. Februari ya? Iya, ingkar janji Pak. Ya, ingkar janji. Ya dah nanti kita ingatkan kembali. Pak, soal ini bener nggak sih Kortas Tipikor juga ngusut terkait dugaan korupsi di bidang tekstil di Jawa Barat gitu Pak? Ya dah, itu ada ya. Kita pertama melakukan penyelidikan itu sudah lama, sekitar 1,5 bulan yang lalu. Dan penyelidikan itu kita hybrid, bisa tertutup dan terbuka. Nah, tertutup itu kepada sasaran, artinya kita tidak melakukan kepada para pihak, tapi kita cukup mengamati, mengumpulkan barang bukti yang dilakukan oleh teman-teman penyelidik kita untuk melihat bagaimana ini patternnya mereka melakukan kejahatan ini. Jadi ada barang nyampe, ada 2 sumber, bisa dari CDP, bisa langsung dari Tanjung Priok. Begitu sampai kita lihat, nah ini kan patternnya udah ketahuan. Pada saat kita tetapkan penyidikan, naikkan, nanti kita juga akan melakukan upaya paksa kepada yang tempat yang lain. Itu ya. Sementara kita sudah melakukan pengecekan gudang yang ada di kawasan ini Berikat, gudang Berikat, dan itu kita sudah lakukan penyegelan. Setelah kita periksa, kita juga sudah mendapatkan beberapa dokumen yang terkait kegiatan importasi yang diberikan kepada perusahaan PT KSD ini. Nah, sementara PT IML sendiri kita juga sudah mempelajarinya dan kita akan mengklarifikasi pihak-pihak lain untuk kita mintai keterangan untuk menentukan langkah selanjutnya. Itu. Tapi statusnya udah next sidik Pak? Sudah next sidik. Tadi pihak-pihak terlibatnya siapa aja sih Pak? Berapa perusahaan? Masih belum. Ada sih beberapa perusahaan. Nantilah kita update. Karena kita udah tahu nanti. Soal Pagar Laut Tangerang Pak, update penyelidikan korupsinya bagaimana Pak? Karena di Jumat kemarin Pak Menteri Nusron itu sebut ada SHGB dari perusahaan aduan yang tidak jadi dicabut begitu. Apakah ini berpengaruh dengan penyelidikan yang sedang berjalan di Lapas? Nanti kita lihat, artinya kita
tetap mempertimbangkan fakta yang ada, bagaimana terkait dengan kegiatan penyelidikannya gitu ya. Nah, kami juga ini ada 3 tadi sebagaimana sampaikan. Jadi kita menangani kasus yang serupa itu ada 3, 1 di PIK 2, 1 di Bekasi, dan 1 lagi di Deli Serdang. Kelihatannya Bekasi dan Deli Serdang ini sama ini subjek hukumnya. Kita lagi itu nanti subjek hukumnya itu calon pelakunya, pelaku kejahatannya Ini sama berarti Pak. sama gitu, kelihatannya. Artinya penyelidikan terus berjalan di Jalan. Tangerang ini. Jalan. Cuma kan kita juga banyak pekerjaan yang ini ya. Jadi kelihatannya agak tertatih-tatih. Kalau pemeriksaan saksi-saksi sudah terjadwal. Terjadwal. Ya. Permintaan keterangan ya. Ya. Nah, kalau permintaan pasti jalan terus. Jalan terus. Berapa orang Sudah berapa? dimintai keterangan, Pak? Udah berapa itu? 19-an ya? 19. Dari mananya Pak? Dari pihak ini ya. Swasta juga. Pihak swastanya ada, dari pihak ATR BPN juga ada, CIC desa itu juga PT ada. CIC itu ada nggak? Yang udah diperiksa itu. Kayaknya ada deh. Ada. Oke. Itu yang Tangerang ya, Pak? Kalau yang ini Bekasi masih 34. oh 34 orang. Di klarifikasi ya. PTCS Ada dari ATR BPN ada, dari kepala desanya pun juga ada, dari masyarakat juga sudah ada. Pak, terkait kasus korupsi pengadaan Cekari itu Pak yang terakhir pemeriksaan positif ini hasil pemeriksaan seperti itu. Pemeriksaannya itu terkait dengan perencanaan anggaran dan ada yang kita klarifikasi